Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nadia Septiana di Belajar Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Pernahkah kita mengamati jalan raya? Ada banyak sekali yang bergerak. Kita dapat melihat mobil-mobil yang bergerak. Selain itu, pernahkah kita juga mengamati anak kecil yang bermain ayunan, kipas yang memutar, dan kereta yang berjalan? Nah, apakah hal tersebut bisa dikatakan bergerak? Berikut penjelasannya. Bila kita melihat sebuah bus yang berjalan, sementara kita berada di luar bus, maka bus tersebut dapat kita katakan bergerak. Bila kita berada di dalam bus tersebut, kita akan mengatakan bahwa bus tidak bergerak, sedangkan benda-benda yang ada di luar bus itu kita katakan bergerak. Gerak benda di luar bus seperti tiang listrik dan kursi dinamakan gerak semu, sedangkan yang sebenarnya terjadi adalah bus yang kita tumpangi bergerak, mendekati atau menjauhi benda-benda tersebut. Jadi, kapan benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak bila kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah, dan sebaliknya. Ada banyak sekali jenis benda yang bergerak, di antaranya adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Gerak ini dapat dikatakan bergerak dengan kecepatan yang tetap, atau bergerak dengan kecepatan yang berubah. Dalam pembahasan ini, kita akan memfokuskan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus yang berubah beraturan. Gerak lurus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak benda jatuh atau GBJ. Marilah kita mulai penjelasannya dari gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Selama geraknya, benda tidak mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. GLB memiliki sifat atau ciri yaitu: pertama, kecepatan benda selalu sama setiap waktunya, atau V sama dengan konstan, di mana V adalah lambang untuk kecepatan. Kedua, selama geraknya benda tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Sifat kedua ini adalah penegasan atau konsekuensi dari sifat yang pertama. Jika gerak benda termasuk dalam GLB, maka kita dapat menganalisa setiap komponen geraknya dengan persamaan kinematika GLB. Pertama, kecepatan benda setiap saat dirumuskan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu yang dibutuhkan. Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan delta X dibagi delta T, di mana V adalah kecepatan dan delta X adalah perpindahan. Delta T adalah selang waktu. Untuk mengetahui posisi benda setiap saat, kita dapat mencari dengan persamaan kinematika GLB yang kedua, yaitu X sama dengan X0 ditambah V dikali T, di mana X adalah posisi benda pada saat waktu T, X0 adalah posisi awal benda, V adalah kecepatan, dan T adalah waktunya. Dengan persamaan-persamaan ini, kita dapat mengetahui dan memprediksi kecepatan maupun posisi benda pada saat kapanpun. Jenis gerak lurus berikutnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Dalam GLBB, selama geraknya benda mengalami perubahan kecepatan setiap waktunya. GLBB memiliki sifat atau ciri sebagai berikut. Pertama, benda selama geraknya mengalami percepatan atau nilai percepatannya tidaklah 0. Nilai atau besar percepatannya bisa lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 0. Jika lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka benda mengalami perlambatan. Jika lebih besar daripada 0 atau positif, maka benda mengalami percepatan. Ciri yang kedua, percepatan benda bernilai tetap atau A sama dengan konstan, sehingga besar percepatan rata-rata akan sama dengan nilai percepatan sesaatnya. Kita dapat menganalisis semua besaran atau komponen dari geraknya dengan persamaan kinematika GLBB, yaitu percepatan benda setiap saat adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktunya. Secara matematis, A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu. Selama perubahan kecepatan itu terjadi. Untuk mengetahui kecepatan benda pada saat waktu T atau kecepatan sebagai fungsi waktu, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V adalah kecepatan benda pada saat waktu T
V0 adalah kecepatan awal dan A adalah nilai percepatan. Kemudian T adalah waktunya. Sedangkan untuk mengetahui kecepatan benda saat posisi X atau kecepatan sebagai fungsi posisi, kita dapat menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali delta X, di mana delta X adalah selisih posisi X dengan posisi awal atau X0. V adalah kecepatan pada saat posisi benda di X. V0 adalah kecepatan mula-mula dan A adalah percepatannya. Untuk mengetahui posisi benda pada saat waktu T, maka menggunakan persamaan X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat, di mana X adalah posisi benda pada saat T, X0 adalah posisi awal, dan V0 adalah kecepatan awal. A adalah percepatan, dan T adalah waktunya. Dengan persamaan-persamaan ini, kita dapat mengetahui dan memprediksi kecepatan maupun posisi benda yang bergerak berubah beraturan atau GLBB pada saat kapanpun. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.